Namaku Rani. Aku mahasiswa semester 5 yang baru saja pindah ke sebuah kosan murah di pinggiran kota. Kosan ini memang tak terlalu ramai, hanya ada 5 kamar. Dan sebagian besar penghuninya jarang pulang. Saat aku pindah, hanya ada 1 kamar lain yang berpenghuni. Seorang kakak tingkat bernama Mbak Ayu. Awalnya tidak ada yang aneh. Aku cukup menikmati suasana sepi, tenang, dan cocok untuk belajar. Tapi, sejak malam ketiga, mulai terjadi hal-hal yang sulit dijelaskan. Malam itu, aku sedang tertidur ketika suara ketukan pelan terdengar dari arah pintu kamarku. Tok, tok, tok. Aku bangun, melihat jam. Pukul 3.01 dini hari. Siapa yang mengetuk malam? Malam begini. Aku mengintip lewat lubang pintu. Tidak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, aku bertanya pada Mbak Ayu. Ia hanya menatapku serius, lalu berkata pelan, "Kalau kamu dengar ketukan jam 3 pagi, jangan dibuka. Apapun yang terjadi, jangan buka pintunya." Aku tertawa kesil, mengira itu hanya lelukon atau mitos anak kos. Tapi malam berikutnya, hal itu terjadi lagi. Kali ini, suara ketukannya lebih keras. Seolah memaksa, aku menahan napas. Rasa penasaran mengalahkan logika. Aku berdiri dan perlahan memutar knop pintu. "Jangan dibuka!" Suara dalam benakku berteriak. Aku mengurungkan niat. Besok paginya, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Di depan pintu kamarku ada jejak kaki basah. Tapi anehnya, hanya 1 pasang. Tidak ada jejak datang atau pergi. Hanya berdiri diam di depan pintu. Aku merasa diawasi. Tiap malam, ketukan itu kembali. Kadang hanya 3 kali, kadang sampai 10 kali. Kadang diselingi suara napas berat di balik pintu. Aku tak pernah membukanya, tapi teror itu tak berhenti. Aku mulai mencatat semuanya dalam buku harian. Jam ketukan, jumlahnya, suara napas. Dalam seminggu, pola itu mulai tampak. Setiap hari Kamis, ketukannya akan menjadi paling keras. Dan setiap kali itu terjadi, aku merasa sangat sulit untuk menahan diri membuka pintu. Sampai akhirnya, malam itu, Mbak Ayu menghilang. Aku panik. Kamar Mbak Ayu kosong. Semua barangnya masih ada, tapi tak ada tanda-tanda kepergiannya. Aku mendatangi ibu kos, tapi beliau bilang tak pernah melihat Mbak Ayu keluar. Bahkan, ia bilang, Mbak Ayu seharusnya sudah pindah dari 2 bulan lalu. Aku bingung. Kalau begitu, siapa yang selama ini tinggal di kamar sebelah? Malam harinya, aku dikunjungi dalam mimpi. Mbak Ayu berdiri di lorong kosan. Wajahnya pucat dan matanya kosong. "Jangan buka pintunya, Ran. Dia akan menggantikanmu." Aku terbangun sambil menangis. Tak kuat lagi. Aku memutuskan untuk menginap di rumah teman. Saat hendak pergi, aku melewati lorong depan kamarku dan menoleh ke pintu itu sekali lagi. Di sana, ada tulisan samar di dinding, seolah tercoret oleh kuku. 1 lagi, dan aku sadar. Ketukan itu bukan ingin masuk, tapi menunggu pintu dibuka dari dalam untuk menggantikan seseorang. Namun, sebelum aku benar-benar meninggalkan kosan itu, aku memutuskan untuk mengintip 1 kali terakhir dari lubang pintu. Apa yang kulihat membuat jantungku nyaris berhenti. Di balik pintu, berdiri sesosok wanita berambut panjang, dengan mata hitam pekat dan senyum yang menganga lebar. Tidak wajar. Ia hanya berdiri diam, lalu perlahan-lahan mendekatkan wajahnya ke lubang pintu dan berbisik, "Giliranmu, Rani." Aku jatuh terduduk. Napasku terengah-engah. Tanganku gemetar saat meraih tas dan kunci motor. Aku berlari keluar tanpa menoleh lagi. Bahkan suara ibu kos yang memanggilku dari kejauhan pun tidak kuhiraukan. Sejak saat itu, aku tak pernah kembali. Tapi kalau kamu mendengar ketukan jam 3 pagi,
jangan pernah buka pintunya, karena dia masih mencari korban berikutnya.